Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Tanto, para sepuh-sepuh dari 5 gunung, Pak Padi, Pak Citras, Pak Bilung, ada Dewan Kesenian, dan terutama Ketua 5 gunung. Tapi kok ketuanya hilang ya? Baru masa. Oh, tak kirain hilang. Aku mulai kalau hilang. Terima kasih terutama untuk Pak Tanto mengizinkan saya berada di sini. Kok jadi saya yang diundang gitu ya? Coba sini dulu. Saya mau cerita sedikit kenapa kok jadi tiba-tiba saya ada di Magelang ini dan kenapa saya kok ngikut nguri-nguri budaya Jawa gitu. Ini saya bawa 2 wayang yang diserahkan oleh masyarakat. Nunjuknya wayang yang ini dulu. Iki mirip sopo yo. Itu ayu aku di wayang ini. Ini dua wayang yang diberikan masyarakat. Sebenarnya lengkap dengan promo kawannya diberikan ke saya. Hanya saya membawa yang polisi dan yang Sri Kandi. Setelah saya mendalang di kota Magelang, kenapa kok bisa jadi tiba-tiba pengen dalang? Kenapa kok tiba-tiba ikutan dalang? Padahal secara arti, kalau ditanya sekarang kalau ada yang ngomong bahasa Jawa sama saya belum tentu bisa menjawab. Belum tentu bisa membalas. Terus kok ujuk-ujuk katanya narasi yang dibuat di perwayangan itu lebih tinggi, bahasanya itu akan lebih sulit lagi mengartikannya. Terus saya bagaimana kok bisa-bisanya dalang? Hitung-hitungannya berapa kali Bu Manajer, ini Bu Manajer nih. Saya sudah 4 kali tampil dan mendalang. Dan pada saat mendalang tersebut, bagaimana kok tiba-tiba bisa dalang? Sebenarnya saya dalang itu diatur sama teman-teman seniman. Diberikan teks, diberikan ini, tapi saya yang minta ceritanya. Saya maunya buat cerita ini. Bikinkan bahasa Jawanya, bikinkan narasinya, saya latihan. Ada yang saya latihannya hanya 2 hari, ada yang latihannya hanya seminggu, tapi ya itulah tampilannya. Dan tiba-tiba ada di media mungkin viral Kapolres perempuan dalang. Kemarin ujuk-ujuk lagi viral Kapolres perempuan ngawal Bante jalan kaki dari Secang sampai Borobudur. Apa sih sebenarnya yang mau dibawa gitu? Sebenarnya saya pribadi kalau ditanya apakah ada tujuan sesuatu saya melakukan itu, sepertinya apakah ada tujuan apresiasi dan lain-lainnya, atau tadi mau terkenal atau lain-lainnya, kayaknya enggak gitu. Istilahnya luweh aja, mau buat ya udah gitu, mau diikutin ya ayo, kalau enggak ya sudah gitu. Dan saya melihat dari mana satu peribahasa di mana langit dipijak di situ langit dijunjung, mungkin itu yang saya kerjakan. Karena saya tidak hanya berdinas di Jawa, saya dinasnya awalnya saya ini pasukan, saya dinas pertama sekali di Brimob Polri. Jadi ngertine gaulnya karo bom, karo senjata, nggak ada temennya gaul sama masyarakat. Karena itu dinas pertama saya, pergaulannya dengan itu gimana cara ngeracik bom biar meledak segini, saya masih ingat, masih bisa gitu. Tapi nggak itu yang dipelajari gitu. Jadi di Brimob memang kita tidak bergaul dengan masyarakat, tapi kita bergaul dengan pasukan kita. Dan di situ perempuan, angkatan saya hanya 9 Pak Tanto, hanya 9 orang, dan salah satunya saya, tapi saya di Brimob dan kemudian diberikan kepercayaan sekolah lagi. Dulu perempuan itu tidak ada taruni akpol, jadi dulu perempuan ada khusus namanya sekolahnya D3 PTIK, dan salah satu saya hanya dinas setahun sebagai bintara dan saya bisa langsung masuk pendidikan untuk memasuki sekolah perwira, dan kami sama dengan lulusan dari akademi kepolisian. Jadi kenapa itulah kok tiba-tiba saya bisa sampai jenjangnya sampai Kapolres gitu. Dan
bercerita dengan muri-muri budaya. Dari kecil saya penari karo. Tadi ditanya sama Pak Dalang Saru itu, Dalang Saru. Kalau ditanya tadi, Ibu dari mana? Saya karo, bukan karo aku, karo kowe, karo sampean, bukan. Tapi Tanah Karo. Tanah Karo itu adalah salah satu kota di Sumatera Utara, di mana kotanya sama dinginnya dengan di Magelang, lebih dingin kali. Kalau dengar Gunung Sinabung yang terus-terusan batuk dan meletus, yaitu adalah di Tanah Karo. Sama dengan di sini di Merapi selalu meletus, ya berarti mungkin titisannya sama lah gitu. Karena saya juga berasal dari kaki Gunung Sinabung yang di sini dekatnya dengan kaki Gunung Merapi.